Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tapi sebelum itu saya akan mengatakan, barang siapa yang belum dibaptis tidak boleh mengikuti perjamuan ini, atau dari dominasi lain yang sering melakukan perjamuan kudus boleh mengambil bagian dalam perjamuan ini. Tapi sebelum itu saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai 32. Berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia akan makan roti, minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Oke. Roti melambangkan tubuh Yesus, roti hidup dari surga yang telah diserahkan bagi kita, menderita, sengsara, disiksa, dianiaya, mati disalib, ganti hukuman karena dosa kita. Anggur melambangkan darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib sebagai kurban anak domba Allah untuk mengampuni dan mensucikan kita dari dosa. Saya mengundang untuk yang bertugas untuk membagikan roti dan anggur kepada jemaat Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat roti kita di sebelah tangan kanan kita. Marilah kita angkat roti di tangan kita dan dengarkanlah kata firman Tuhan. Pada malam waktu itu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur. Marilah cawan anggur di tangan kanan kita angkat. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Marilah kita sekalian menyembah dan menyanyikan syukur bagi Dia yang telah mengerahkan hidup kekal kepada kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah melakukan perjamuan kudus. Kiranya perjamuan kudus ini menjadi pengingat bagi kami bahwa Kau telah menebus hidup kami atas dosa, dan Kau telah mengubahkan hidup kami menjadi lebih baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di nama-Mu, haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan mengadakan penyerahan anak. Saya panggil Bapak Johan beserta istri dan anak untuk maju ke depan. Saya persilakan. Ya. Penyerahan anak adalah sebagai suatu pernyataan bahwa anak adalah karunia Tuhan dan dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Penyerahan anak adalah sebagai suatu pernyataan ikrar di hadapan Tuhan bahwa orang tua yang menyerahkan bersedia untuk mengasuh, mendidiknya di dalam jalan Tuhan dan dalam iman Kristen. Penyerahan anak bertujuan untuk memohonkan berkat dan kasih karunia Allah agar anak mengalami pertumbuhan yang baik secara fisik, kejiwaan, dan kerohaniannya, sehingga sejak masa mudanya memiliki pengenalan dan iman kepada Tuhan Yesus serta dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Di sini saya akan mengucapkan apakah Bapak dan Ibu
bersedia untuk membesarkan atau mengasuh anak ini? Jika iya, jawab iya. Bapak dan Ibu, jawablah pertanyaan ini dengan jujur di hadapan Tuhan dan jemaat. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak dan Ibu memahami maksud penyerahan anak tersebut? Ya, saya memahami. Pertanyaan yang kedua, apakah Bapak Ibu berjanji untuk mengasuh, mendidik anak saudara dalam terang kasih Kristus dan kebenaran firman Tuhan? Ya, saya mau berjanji. Pertanyaan yang ketiga, apakah Bapak Ibu berjanji untuk menjadi teladan dalam hal hidup, berbakti dan mengabdi dan setia kepada Tuhan Yesus? Ya. Pertanyaan yang terakhir, apakah Bapak Ibu berjanji untuk berusaha membawa anak saudara kepada pengenalan dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus? Ya. Jika demikian, kami berserta seluruh jemaat akan berdoa untuk Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama. Kita tumpangkan tangan kepada anak yang akan diserahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak Bapak Tuhan ini kepada Bapa di sorga. Kiranya berkat kasih karunia Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai sampai selama-lamanya, sehingga sejak masa muda engkau memiliki pengenalan dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Bapak Ibu jemaat, silakan duduk kembali. Ya, nama calon yang akan saya sebutkan akan saya persilakan untuk maju depan untuk melaksanakan pembaptisan. Saya panggil dengan nama Julernado untuk maju ke depan. Ya, saudara-saudara calon baptisan, sebelum saudara dibaptis, jawablah beberapa pertanyaan ini dengan jujur disaksi oleh jemaat Tuhan. Pertanyaan pertama, apakah saudara sungguh percaya Yesus Kristus anak Allah telah mati di salib untuk dosa-dosa saudara dan bangkit kembali memberikan hidup yang kekal? Yang kedua, apakah saudara berjanji untuk mengikut dan mengasihi Yesus serta menyerahkan diri untuk mengabdi dan melayani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara? Ya, saya berjanji. Ya. Saudara Leo, apakah sungguh percaya Yesus Kristus anak Allah dan menerima Dia sebagai Juru Selamat dan Tuhan dalam hidupmu? Ya, saya percaya. Maka maukah saudara berjanji untuk mengikut dan mengasihi Yesus serta menyerahkan diri untuk mengabdi dan melayani Dia seumur hidupmu? Ya, saya mau. Atas dasar perintah Tuhan Yesus dan imanmu kepadanya, maka Tuhan membaptis saudara dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang berjalanlah dalam hidup yang baru bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Saya akan berdoa untuk saudara. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami datang menyembah-Mu, kami datang sujud Tuhan, kami telah menyerahkan jiwa yang baru Tuhan kepadamu agar hidupnya terus berkenan kepadamu dan hatinya terus dipimpin oleh Roh Kudus sehingga hidupnya berkenan dan memuliakan nama-Mu selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Jika dunia benci kalian, ingatlah bahwa aku lebih dulu dibenci dunia. Jika kalian milik dunia, dunia mengasihi kalian sebagai miliknya. Tapi aku memilih kalian dari dunia ini, jadi kalian bukan milik dunia ini. Itu sebabnya dunia benci kalian. Aku mengatakan semua ini supaya kalian tidak menjadi murtad. Kalian akan dikeluarkan dari rumah ibadat. Pada saatnya orang yang membunuh kalian akan mengira bahwa ia mengabdi pada Allah.